Gimana Mbak Seli? Kita usulin aja baik KPK, Maupun Banggar maupun pejabat-pejabat yang lain yang pada buka kartunya sendiri-sendiri aja. Oh enggak bisa. Beda-beda kartunya loh. Stabilitas nasional itu akan terganggu. Ingat, itu harus diingat ya. Iya, benar. Jadi masyarakat tidak mau urusan lu dah. Urusan Lu lu. ngambil uang. Iya deh. Udah. Lagi. Tiau. Ya udah, yang penting kita goyang lagi. Oke. Badan Anggaran atau Banggar DPR adalah lumbung utama pemasukan partai politik. Menurut PMII, hampir semua pimpinan dan anggota Banggar adalah merupakan bendahara partai politik. Nyaris tidak ada partai yang tidak menempatkan bendaharanya. Banggar harusnya menjadi pintu keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat dengan mengalokasikan anggaran untuk berbagai program dan kegiatan yang menyentuh langsung pada rakyat. Banggar jangan hanya menjadi kedok praktek mafia anggaran yang bermuara pada kepentingan partai politik. Kalau gitu Banggar sama aja kayak supir bus, kejar setoran, takut duitnya di stop, akhirnya pada ngambek. Sekarang gini kan udah jelas-jelas kemarin salah satu partai politik bendaharanya cuap-cuap kan, nyari duit begini-begini, berarti sama aja yang lainnya. Mbak Seli, kalau bicara jangan pernah seperti orang makan kangkung yang habis dari sawah. Lep-lep semua belantung. Mbak Seli tahu nggak? Pada saat KPK memanggil Banggar, terkesan KPK itu bukan memanggil lembaga, tapi individu. Individu sepertinya yang diserang. Kalau individu mau memanggil individu, itu harus ada data terlebih dahulu, bukti yang jelas. Mas Ragil, kalau dia mau panggil seluruh anggota Banggar, dia panggil semuanya, nggak cukup ruangannya. Kan yang dipanggil ketuanya, wakil ketua, bener dong. Orang-orang yang bertanggung jawab. Benar, tapi pertanyaannya mengarah ke individu, Mbak Seli. Lah dia bukan ke harus tahu lembaga. dong. Sama seperti Kementerian Kementras yang 500 miliar, ya kan? Ditanya, Bapak gimana uang ini? Wah, saya nggak tahu ya. Itu kan bohong banget, masa menteri nggak tahu urusan duitnya bohong kemana? urusan dia, orang ketutup baju adanya di perut. Halo. Halo, selamat malam. Malam. Alhamdulillahirobbilalamin. Pak, bubaran kantor, Pak. Bubaran kantor? Ya. Iya. Ah, ini gue tahu. Sama kabar, Pak. Selamat malam, dengan Bapak siapa di mana? Ya. Bapak Alek. Pak Alek di Padang, Mbak Alek. Yaya. Di Padang, oke. Bapak sehat ya, Pak? Ya? Pak sehat ya, Pak? Saya lagi tiduran nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak gimana nih Pak tentang pembicaraan kita mengenai Banggar, DPR dan juga KPK yang sedikit ya agak-agak merah lah kuping masing-masing. Sekong kurang ajar lu, gue normal lah. Ya. Saya kalau dengar ini nggak asing lagi nih. Iya Pak, iya Pak. Gimana Pak? Soalnya bermacam-macam persoalan, jarang yang tuntas. Dari Cianturi, ada ini, ada Pak Gayus, dan lain-lain. Bapak kalau bisa mendengarkan via telepon aja Pak, jangan via puncak Pak. Jangan TV-nya kecilin aja, volume TV-nya kecilin, via telepon aja Pak. Jadi kita ngobrolnya lebih enak Pak. Oke? Ya. Oke. CS Bapak Mas. Silakan Mbak Seli. Iya Pak, bagaimana menurut Bapak kasus Banggar dan KPK ini? Kira-kira siapa yang akan menang Pak dari pertempuran ini? Nggak boleh. Ini bukan pertempuran, penyelesaian masalah negara. Menurut Bapak kira-kira gimana? Lama juga. Susah saya Mbak Yayan beri kepastian. Beri kepastian. Beri kepastian? Iya, kalau soal menang kalah itu susah Mbak Yayan. Soalnya yang sering terjadi di negara kita itu kan persoalan-persoalan nanti penyelesaiannya nggak tahu lagi. Ya,
Jadi menurut Pak Alek penyelesaian di negara kita ini tidak Nggak berujung, jelas. tidak berujung, Dari tidak kasus berujung. Senturi, Gayus, Ya, apalah. Nazarudin. Apalah yang dulu-dulu juga kan? Nggak selesai gitu Iya. ya Pak ya? Iya. Iya, dah. Iya, tapi Mbak Yayan lihat sendiri kan, Iya, iya, iya. nggak tanggung banyak kasus. Iya. Iya betul Pak. Macam mana betul. ini ya kan? Betul sekali. Baik Bapak Ya, Pak Alek, Alek. terima kasih banyak Bapak. Salam buat keluarga Pak Alek. Ya, Peace. sama-sama Mbak Yayan. Ya, ya, ya. Oke, jadi Mbak Seli gini, mungkin pihak Banggar akan mendatangi KPK setelah ya, maaf ya, ada yang namanya rapat konstitusi antara DPR, kepolisian, Kejaksaan Agung. Nah, baru tuh Banggar baru mau hadir. Tapi dengar-dengar juga KPK juga nanti ngambek nih pengen dipanggil DPR. Nggak mau datang katanya. Hah? Siapa nggak Ah, jelas? kata siapa? Katanya sih kita lihat aja. Katanya KPK juga pengen dipanggil DPR. Nggak mau datang. Bales. Ini kalau apa pimpinan-pimpinan kita pada ambegan gitu ya. Kayak pembantu ya, Megan? Kasar Mbak Seli. Loh, mereka kan pembantu masyarakat. Ini pembantu kan ada kalimat yang lebih enak kayak Batman gitu. Oh, Batman? Daerah saya Batman istilahnya. Wih, ada Batman montok Ya, dijemur gitu. Yang tahu kan daerahnya Mas Ragil doang. Kalau pembantu kan seluruh Indonesia tahu. Ya, dikeren-kerenin aja lah. Batman. Gitu. Jadi lebih gini lah. Positive thinking aja lah. Yang jelas pada saat Banggar bukannya tidak mau datang, tapi insya Allah dia akan datang Senin depan kok. Senin depan dia akan datang. Jadi itu kan undangan ibaratnya tidak ditetapkan, tidak harus datang kemarin. Ya, tapi kan sekarang gini ya Mas Ragil, semua orang itu sekarang tuh lagi kesel, gemes gitu ya, karena dengan Banggar kemarin dipanggil tidak mau, Banggar ini jadi mogok. Dia nggak mau bekerja membahas RAPBN 2012. Semestinya mereka sadar bahwa pembahasan RAPBN itu adalah hal vital agar belanja negara untuk rakyat tidak terkatung-katung. Terus kalau gantian rakyatnya yang mogok gimana? Ngambek nggak mau bayar pajak, nggak naatin hukum, ngambek milih mereka, ngambek bayar mereka, gaji mereka kan kita yang bayar gimana? Maksudnya? Gantian dong, mereka kan tidak memikirkan rakyat nih. RAPBN kan berarti dana, misalnya dana sosial, dana kesehatan, dan segala macam. Enggak. Mereka nggak bahas. Itu cuma isu. Banggar tetap akan membahas RAPBN 2012. Karena kalau 2012 tidak dirancang secara baik, Banggar benar-benar ngambek, berarti kan kita 2012 nanti kita akan memakai anggaran belanja negara untuk 2011. Sama juga bodong, ya kan? Harus ada perubahan jelas. Ya Tapi kan kenyataannya sekarang buktinya mereka mogok. Ah, enggak, yang jelas. Tapi Mbak Seli jangan bilang kalau masyarakat mogok bayar pajak. Iya dong, gimana? masyarakat mogok tidak mau bayar pajak. Iya. Saya juga mau kita bilang aja, ayo masyarakat kita mogok. Nah, kalau Banggar nggak mau juga, udah gua akan mengajukan rakyat untuk mogok juga. Lu berdua berarti provokator kalau menghasut masyarakat tidak mau bayar pajak. Mau jadi negara kagak ada keuangan. Gila kali lu berdua ya? Kok gila? Masyarakat Masyarakat apa? enggak mau mogok emang deh. Masa gua sendiri yang enggak Ah, mogok? enggak, lu aja. Gue ikut lah kalau Gua sih mendingan mau ikutan. Oh, enggak lah, jangan. Masalahnya Mas Ragil sampai Baragil deh tuh gara-gara Baragil. Mas Ragil, DPR ini kan sekarang ini banyak anggota DPR yang bersusah payah untuk mencoba menjembatani nih, ya kan? Mereka tuh ingin mengembalikan komunikasi antara lembaga perwakilan rakyat ini dengan rakyatnya yang hampir hilang. Karena distrust itu tadi, distrustnya tuh tinggi banget. Jadi banyak juga yang berusaha untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Jangan sampai apa yang Banggar lakukan ini justru membuat kepercayaan semakin jatuh dan semakin jauh nih rakyat sama DPR. Kondisinya Maka bersikap sebetulnya bijaksana dong. enggak begini. Banggar kalau saya sih menganggap tepat Banggar untuk tidak datang ke KPK. Karena yang jelas Banggar tuh menunggu. Terus dia mau datang ke mana? Ke rumah maknya? Ya enggak lah, datang ke kondangan kan bisa. Rumah emaknya, orang emaknya juga jauh rumahnya. Gini, maksudnya Banggar tuh
kalau memang KPK ada kejelasan tentang proses pemanggilannya apa gitu. Sini. Sini, tadi udah. Mau mogok kerja, cus. Ini kurang depannya. Capcus, itu. Sini, Mbak Ade, sini. Belakangnya sokil, gitu. Mbak Ade mau mogok kerja emang kenapa? Aku tuh udah keburu kesinggung tau nggak sama karyawan-karyawan, aku dibilangin HRD Oon. Yo. Siapa yang bilang gitu? Ada, mereka banyak banget Mas Ragil. Berarti itu kejujuran yang dari hati nurani yang paling dalam, Mbak Ade. Itu jujur ya kalau kayak gitu. Iya, kamu kalau orang jujur jangan marah. Tapi kalau orang fitnah baru kamu marah. Misalnya, Mbak Ade gila cerdas banget. Nah, itu fitnah tuh. Terbalik itu Mas Ragil, aku dibilang itu fitnah banget Mas Ragil. Aku sebenarnya pinter banget orangnya, tau nggak Mas Ragil? Nih, gara-gara Mbak Ade nih tadi lagi mesen lele bakar. Iya. Dia datang, palanya masuk. Buntutnya doang. Dari aromanya saya tahu makanan siapa ini. Kamu Ini siapa? bawa sini. Makanan Molan. Bukan. Molan seneng banget yang namanya lele. Bukan molan, semangka. Kalau nggak dong. Melon itu. Enggak, nih pesanan Mas Ragil. Iya. Tadi iya. Mas lihat dari sono kayaknya lagi ngomongin masalah burger. Banggar. Bager. Banggar. Iya, banggar. Itu sama KPK ya. Iya. Ngomong orang mana sih itu KPK? KPK itu komisi KPK lembaga. Oh, lembaga. Nah, KPK itu harus diperkuat dengan dukungan dari publik karena anggota Banggar bisa saja melakukan tekanan politik nanti dan kriminalisasi terhadap lembaga tersebut. Jadi kita harus mendukung KPK. Harus kuat KPK, suruh minum jamu. Iya, pabrik kerupuk, pabrik jamu. Itu Iya. pabrik. Itu pabrik. Itu pabrik jahe, itu pabrik. Ini pabrik, masalah lembaga ya kan? Enggak begini Mbak Seli. Gimana? Jadi yang saya bilang itu tepat kalau Banggar nggak hadir gitu. Karena minta kejelasan maksud tujuan pemanggilan dari KPK itu sendiri. Itu harus jelas. Ya kan terlebih udah dahulu. dijelaskan KPK mau tanya uang 500 miliar itu kok bisa salah? Itu siapa yang mensetujui dan siapa yang memberikan uangnya karena menterinya mengatakan tidak mengetahui. Nah, di sini ada kebohongannya di mana? Menterinya tidak mengetahui. Terus sementara Banggar pun berbicara tidak seperti itu. Ini seperti benang kusut. Lu berdua ngeliatin gue kayak gue TV 14-in lu liatin. Mana gelap lagi TV-nya. Enggak, tadi saya lagi dengerin masalah. Enggak gini, KPK. dan juga saya memohon nih kepada Banggar. Iya. Jadi buktikan aja bahwa Banggar tuh bukan lumbung korupsi. Buktikan bahwa memang kerja dia semata-mata memang mengurusi anggaran rakyat. Oh, dengerin tuh. Keperluan rakyat. Oh, dengerin Mas Ali. Apaan sih lu? Mereka bayi apa harus diurusin? Kaya. Kayak Adam. Sini Mbak Ade. Mbak Ade, wah gile, Mbak Ade pakaiannya tuh tali handphonenya kemana-mana tuh. Waduh, tali handphone jangan dalamnya handphone juga nih. Bisa getar dong. Iya. Waduh, mana layarnya lampunya masih hijau. Yang buat ngetes duit. Enggak, maksudnya salah satunya tuh Banggar lebih kooperatif aja. Lebih kooperatif. Iya, dan aku juga minta terus transparan dalam Ya. proses alokasi dan penetapan anggaran, bukan dengan sikap mogok. Maksudnya juga, gue juga nggak suka sih Banggar mogok begitu. Dalam arti kata ya gentle lah. Kalau memang lo dipanggil, apa yang dibutuhin KPK, gelar aja. Kalau memang tidak ada sesuatu, ya kan? Sama- Tapi pada saat dia mogok nih, masyarakat menilai Banggar mogok. Ya, Tapi aku juga akan minta ini kepada Banggar, apa buruh pabrik, ya kan? sama aku juga akan minta kepada KPK bahwa kan banyak kasus yang sedang ditangani KPK dan belum selesai. Mohon Iya. dipercepat lah karena sebenarnya kalau untuk itu dengan bukti yang udah ada harusnya sih lebih cepat ya. Benar. Jadi dipercepat aja supaya masyarakat juga tidak merasa bahwa KPK cari-cari masalah. Nah, gimana Mbak Seli? Kita usulin aja baik KPK, Maupun Banggar maupun pejabat-pejabat yang lain yang Pada buka kartunya sendiri-sendiri aja. Oh enggak bisa. Aduh, beda-beda kartunya loh. Stabilitas nasional akan terganggu. Iya, Ingat, iya. itu harus diingat ya. Iya, benar. Jadi masyarakat tidak mau urusan lu dah. Urusan Lu mau lu. ngambil uang Iya cekiau. deh. Ya udah. Lagi. Tiau. Ya udah, yang penting kita goyang lagi. Oke.